Halo sahabat Samara, kalau tadi kita sudah mengobrol dengan berbagai narasumber yang ada, sekarang telah tiba saatnya kita harus ngobrol dengan Tante Ida dari Samara Initiative itu sendiri. Sebenarnya maunya nih diajak juga sama Mama Minya. Kemana tuh dia? Karena nggak hadir di sini, belum hadir di sini. Jadi nggak apa-apa lah, kita ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tadi. Tadi kan kita sudah mendengar juga ya Tante apa yang disampaikan dengan Mbak Muhim juga. Keren banget itu ya. Iya, yang keren banget. Dan tentunya Tante Ina ini bakal sharing sama kita nih tentang visi besar dari Samara itu sendiri. Hunian yang bukan cuma rumah, tapi juga markas cinta dan pusat pemberdayaan keluarga. Oke, Tante Ina, mungkin aku langsung aja sampaikan pertanyaan-pertanyaan aku ya. Yang pertama nih, kenapa sih Samara tuh disebut sebagai markas cinta untuk keluarga? Bisa dijelasin nggak konsep ini? Konsep pertama nih Sasya, saya tuh hanya sebagai penulis loh ya. Pertama Bukan hanya. Gini, saya sangat bersyukur bisa berinteraksi langsung, menggali langsung dengan narasumbernya gitu, yang sangat visioner, yaitu yang Abdullah Holil yang mendirikan Samara gitu ya. Saya itu sangat-sangat bersyukur gitu, karena benar-benar ketika kita bicara itu banyak sekali yang kita dapatkan manfaatnya gitu kan. Betapa beliau itu sangat ke depan pemikirannya, visioner gitu kan. Sekali ya. Visioner gitu. Nah, markas cinta, kenapa sih konsepnya tuh markas cinta? Tadi kan sudah disampaikan oleh Mbak Muhim ya, bahwa ketika kita menjadi manusia itu ada dua soleh yang harus kita lakukan ya. Soleh kepada Allah dan soleh kepada sosial ya kan. Nah, rumah ini adalah sebuah tempat yang menjadi pusat, yang menjadi markas, di mana kita membangun semua yang harus kita lakukan dalam proses kehidupan itu dengan dasar sesuatu, yaitu cinta dan kasih ya. Cinta dan kasih, ya itu udah di-mention juga. Nah, itu kan tidak bisa hanya sebatas teori ya. Jadi Samara itu mempunyai pemikiran untuk bisa ya, secara visi besarnya Samara itu untuk bisa memfasilitasi itu, terutama keluarga-keluarga muda yang baru untuk bisa memiliki itu. Nah, Samara House ini adalah sebuah tools dari Samara Initiative untuk bisa mewujudkan itu. Ya kan, cita-cita atau tujuan dari Samara Initiative itu adalah bisa memfasilitasi keluarga-keluarga Indonesia ini untuk menjadi lebih baik, ya kan? Baik secara semuanya lah, ekonomi, pendidikan, sosial, itu semua sudah dikemukakan oleh Eyang ya, dalam yang saya tuliskan dalam buku ini gitu. Jadi Samara House adalah tools atau salah satu alat dari Samara Inisiatif untuk mewujudkan cita-cita itu. Gitu loh, Sas. Luar biasa. Jadi rumah ini ternyata lebih dari apa yang saya pikirkan loh, Tante Ida. Membuka perspektif baru. Tapi kita lanjut ngomongin soal ada zona pemberdayaan ekonomi kan. Nah, gimana sih konsep ini tuh dijalankan oleh Samara itu sendiri, Tante? Ya. Nah, kalau untuk ini pesan yang saya selalu terngiang-ngiang ya, yang selalu dikutip oleh Eyang dulu adalah, sebagai keluarga itu kita, apalagi sebagai orang tua, harus bercita-cita, harus punya keinginan untuk tidak mewariskan keluarga itu dalam kondisi yang lemah. Jadi lemah dalam berbagai hal ya, terutama ekonomi. Jadi seluruh anggota keluarga itu harus diberdayakan, gitu kan. Betul. Menyinggung juga tadi kan sudah disinggung oleh Mbak Muhim mengenai kesetaraan ya. Ada 5 pilar itu, salah satunya adalah saling kerelaan. Itu kan ada konsep kesetaraan ya, kesetaraan gender. Jadi kalau yang bilang semua anggota keluarga itu tidak boleh dibeda-bedakan, harus sama.
karena nggak ada tuh beda antara yang laki lebih disayang atau yang perempuan lebih dibatasi, nggak seperti itu. Karena konsep kesetaraan gender itu, karena kita itu di dalam agama kita, kita itu sama, yang dinilai di dalam di mata Allah itu adalah ketakwaan. Jadi bukan berdasarkan perempuan dan laki-laki. Jadi ketakwaan kita gitu. Nah, kalau secara ekonomi jelas ya, yang menyampaikan bahwa kalau ada anggota keluarga yang tidak mampu atau masih belum bisa mampu secara finansial, dibantu. Bagaimana caranya? Mari kita bahas sama-sama. Bisakah kita mencari jalan keluar? Jangan dibiarkan. Jadi, nah, Samara House dengan konsepnya, saya bicara dengan prinsipal ya, dengan Mama Mami saya berdiskusi, konsepnya itu keren banget lah gitu ya. Bahkan bukan melulu full bisnis gitu yang dibicarakan gitu ya. Di sini akan ada open space yang akan disiapkan untuk percontohan. Ada mungkin ada yang mau belajar mengenai farming atau ya atau untuk peternakan gitu kan. Ada clubhouse yang cita-citanya mungkin kita bisa membuat berbagai workshop ya kan, atau bisa sharing-sharing pengetahuan, skill yang bisa menambah atau memberikan ide bagi penghuni, atau mungkin didatangkan juga komunitas yang lain, bisa kita sharing-sharing untuk memberikan ide bagaimana cara meningkatkan skill, bahkan lebih jauh kalau bisa itu menghasilkan gitu. Jadi jangan sampai buntu ide, nggak ngapa-ngapain, pasrah, ya udah gitu aja, jangan gitu. Nah itu yang ingin diwujudkan melalui Samara House. Wah, luar biasa. Tadi kalau ngomongin soal pemberdayaan, berarti nggak jauh terlepas dari, kalau kita ngomongin soal tadi Tante sudah mention juga ada kayak community, clubhouse dan lain sebagainya. Itu pasti ada dong dampak sosial yang ingin dicapai dari Samara itu sendiri. Boleh nggak sih di sharing-sharingin tentang? Wah, kalau bicara konsep besarnya nih ya, nah sekali lagi nih, saya tuh udah saking bersyukurnya ya, saking jatuh cintanya dengan konsep yang diusung oleh yang dulu gitu kan. Dampak sosial yang kita cita-citakan banget ada pasti Tas. Karena yang bilang gini, kalau keluarga bereslah negara ini, gitu loh. Jadi udah mulai dari yang kecil dulu nih, unit kecil adalah keluarga ya dalam sebuah sistem kemasyarakatan. Jadi kalau keluarga kita beresin, udah beres negara ini gitu. Beres itu dalam apa kan? Secara ekonomi beres, secara psikologis. Kalau di rumah yang menunjang untuk pertumbuhan, ini kan tumbuh ya, bertumbuh secara psikologis, bertumbuh secara rumahnya, secara fisik gitu. Kalau didukung oleh itu kan pasti outputnya yang kita harapkan itu adalah keluarga yang baik ya kan? Keluarga yang mempunyai visi dan misi, keluarga yang bisa bersosialisasi dengan baik. Karena apa? Yang sampaikan kalau keluarga yang baik, keluarga yang benar itu adalah yang punya visi misi untuk apa? Baik nggak cukup baik, nggak cukup di dunia, tapi juga baik di akhirat, gitu kan? Karena tujuan kita kan sama-sama ketemu di rumah nanti yang abadi ya kan, cita-cita kita kan situ kan, nggak cuma ketemu di rumah sini aja, tapi nanti di rumah kita nanti, insya Allah gitu. Jadi dampak sosial yang diharapkan itu, kita ya walaupun langkah mungkin dibandingkan dengan yang lain belum seberapa, tapi itu cita-cita kita gitu ya. Masya Allah. Ya tadi aku menarik banget sih sama Tante Ida, sering banget kan mention tentang pemikiran-pemikiran dari Eyang Bapak yang mana, wah pemikirannya tuh sangat amat luar biasa, dan tentunya Tante Ida sudah diajak sharing juga dong tentang mimpi jangka panjang dari Samara itu sendiri yang sudah tentunya di-sharingkan dong sama Eyang Bapak itu sendiri. Boleh dong di-spill, Samara ini pinginnya jadi yang seperti apa sih di masa depan? Ini di-spill sudah sebenarnya ya. Saya itu juga satu bersyukur ya bisa ketemu langsung dengan Eyang dan berbicara tentang pemikirannya. Yang kedua, bersyukur juga karena saya melihat nih sahabat saya yang menjadi prinsipal dari Samara ini
benar-benar konsisten dia menjalankan apa namanya tuh warisan. Setuju. Ini, keluargaku warisanku ini, Wah, warisan Masya Allah, kayak ini ini. dia. Step-step gitu ya. Walaupun di saat dia menjalankan itu nggak mulus-mulus aja, tapi tetap apa namanya Spiritnya, spirit iya. untuk menjalankan itu gitu kan. Yang saya dari kita ngobrol-ngobrol, yang saya tangkap yang paling berbekas itu, saya pengen punya komunitas gitu loh. Itu kan komunitas itu nggak gampang ya, membuat komunitas kan ada orang yang mempunyai visi yang sama, misi yang sama, iya, ya kan, ketertarikan yang sama untuk bisa berjalan bersama-sama untuk membuat sesuatu yang lebih baik gitu kan. Dan itu kan harus dimulai. Kalau sudah punya komunitas, itu insya Allah akan lebih mudah kita untuk bergerak ya, untuk bisa ya mungkin memperlebar sayap ya, tidak hanya di sini gitu kan, akan lahirlah Samara Living yang lain dengan tidak hanya secara fisik tetapi secara konsep itu bisa diterapkan juga gitu. Jadi maunya Samara itu memang diterapkan di seluruh kepala yang ada di negeri ini ya, Karena itu, kalau keluarga baik, insya Allah baiklah pula negara kita ini, Iya. bangsa kita ini gitu. Betul, nih semuanya harus baca bukunya Samara ini ya. Buat yang belum ngerti dari tadi kita tuh ngomongin Ini apa apa sih? sih? Mungkin belum baca buku ini kali ya. Nih, ini masih bisa dibeli kan ya Tante? Nah, bukunya. bisa. Iya. Nah, luar biasa sekali. Tapi tadi kita balik lagi soal pemberdayaan ekonomi ya. Tante Ida, kita agak lompat sedikit. Gimana sih Samara ini memastikan program pemberdayaan ekonomi tetap relevan dengan kebutuhan keluarga muda? Pemberdayaan ekonomi tetap relevan dengan keluarga muda. Itu tadi karena perkembangan ini kadang-kadang kita nih ya, saya bukan ini ya, terutama yang sudah berumur ini kadang-kadang kita tidak bisa mengejar gitu ya, percepatan dari segala sisi gitu kan ya. Itu yang dulu kadang-kadang kalau zaman dulu orang ini ngapain sih anak nih di rumah aja kerjanya gitu, nggak keluar-keluar gitu kan, pusing ngelihatnya gitu kan orang tua pasti ya. Kalau sekarang anak ya kalau bisa nggak usah keluar rumah, kerja dari sini aja gitu kan ya, udah gitu kan. Dan kalau belajar ya udah nggak usah pakai buku, nyari. Nah, sepertinya untuk menjawab fenomena dan kondisi situasi seperti itu, kita juga harus bisa menyelaraskan kegiatan-kegiatan itu gitu kan ya. Tadi kan kita udah sampaikan bahwa Samara Living berusaha untuk mengakomodasi, memfasilitasi lah, misalnya untuk menaikkan skill, bisa kita adakan pelatihan-pelatihan atau sharing session dengan pelaku-pelaku bisnis yang sudah bisa dijadikan contoh, dan itu kita harapkan bisa menjadikan inspiring lah buat generasi-generasi muda, karena kita juga melihat bahwa yang mereka butuhkan itu sebenarnya inspiration gitu loh, dan contoh langsung. Karena beberapa workshop yang kita lakukan itu, kalau kita berbicara sebatas teori, oke, mereka menarik. Oke, mengerti gitu. Tapi ketika kita hadirkan pelakunya, gitu kan, pelaku bisnis sesungguhnya, bagaimana mereka struggling menghadapi berbagai problem-problem, bagaimana keberhasilan mereka itu bisa langsung berdampak, memberikan insight gitu ya, bisa menginspirasi, bisa gitu. Saya rasa sih begitu ya ininya, yang ingin kita jalankan gitu ya, untuk memberikan dampak. Oke, luar biasa ya sahabat Samara. Terakhir deh, Tante Ida. Masih ada satu lagi yang terakhir. Ada nggak sih cerita inspiratif mungkin, atau dari keluarga yang udah merasakan konsep dari Samara itu sendiri? Mungkin ada yang udah sharing-sharing, udah baca buku terus sharing ke Tante Ida terkait
hal ini gitu? Atau Tante Ida sendiri mungkin bisa sharing dong sama kita? Wah, kalau sharing itu tadi ini sebenarnya udah kelihatan ya dari yang pertama saya sampaikan ya, terutama untuk buku ini bukan karena Mbak Muhim, bukan karena saya penulis, bukan, karena saya tuh hanya menuliskan, makanya gitu, karena saya tuh hanya menuliskan. Itu sangat berpengaruh sekali, maksudnya apa yang disampaikan yang melalui pemikiran-pemikirannya itu sangat berdampak gitu kan. Jadi buat saya itu menjadi secara pribadi menjadi pegangan gitu kan. Kenapa waktu saya dulu mau menikah kok belum ada gitu. Jadi bagaimana pijakan pertama itu pokoknya keluarga itu harus punya visi dan misi. Itu tuh nggak saya temukan dari awal gitu ya, belum, paling tidak saya tidak menemukan dari diri saya sendiri bahwa pijakan pertama itu lu harus punya visi dan misi gitu, nggak cuman bekal pengen kawin modal cinta udah punya duit, nggak gitu aja, nggak cukup itu gitu ya, harus pijakan. Nah, punya visi dan misi itu kan cuman bukan asal ngomong gitu kan, harus dipikirkan. Long term plan, short term plan-nya bagaimana gitu kan. Dan ternyata kalau kita menikah dan berkeluarga itu nggak cuma kita berdua. Tadi kan disampaikan sama Mbak Mem kan bahwa kita itu juga bersosialisasi dari yang kecil, dari keluarga kita sendiri, keluarga pasangan kita, pasti yang besar lagi gitu. Jadi buat saya secara pribadi mengubah konsep saya mengenai keluarga. Walaupun nggak ada kata terlambat ya, tapi itu kan bisa jadi bekal saya sendiri untuk memberikan nilai-nilai ini kepada anak-anak saya yang sudah dewasa, udah masuk ke dalam usia yang sama kayak Sasti ya, mungkin sudah memikirkan mengenai berkeluarga gitu. Jadi nilai-nilai ini yang saya sampaikan secara pelan-pelan kepada mereka gitu kan, satu konsep bahwa ini begini. Jadi saya paling tidak punya pegangan buat saya sendiri untuk saya sampaikan ya. Kalau saya sendiri kan sudah selesai, maksudnya sudah berproses ya, yang akan. Itu dia. Nah itu sih tadi aku mendengarkan sharing dari Mbak Muhim, dari Tante Ida ini membuatku semakin yakin bahwasannya nanti ketika untuk memulai sebuah keluarga, Samara inilah yang harus benar-benar kita harus baca sih buku ini ya. Kita beruntung loh teman-teman yang seusia sama aku ya. Ada buku ini, wah luar biasa sekali atas sharingnya Tante Ida. Sama-sama. Terima kasih juga Mbak Dokter Muhim. Mbak Dokter Muhim atas sharing-sharingnya hari ini sangat amat. Kita sharing di tempat yang Masya Allah adem luar biasa. Enak ya ngobrol-ngobrol di sini ya. Apalagi kalau misalkan ini udah diisi sama keluarga untuk ngobrol-ngobrol, ya kan? Apalagi sambil tiduran baca buku. Oke, sahabat Samara. Jadi jelas ya, kalau Samara itu gak hanya tempat tinggal yang siap huni, tapi juga ekosistem hidup yang berkelanjutan. Nah, lengkap dari segi fisiknya, sosial, ekonomi, sampai juga spiritual yang sudah disampaikan tadi. Buat kamu yang pingin tinggal nih di Samara sendiri, tadi juga dimention oleh Ibu Ami dan juga Mbak Irda ya, kalau kita tuh cuma tinggal bawa koper dan siap untuk mulai hidup baru. Nah, Samara House ini nih bisa jadi pilihan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.